Halo, saya Felix Trikuncoro. Pada kesempatan kali ini akan mengulas tema Managing Communication. Nah, Organizational Communication. Nah, Organizational Communication di sini sudah diterapkan di tempat saya bekerja, yaitu di PT Tema Indonesia. Dan sudah masuk di salah satu dari 10 pemikiran dasar dalam bekerja. Nah, seperti ini bunyinya. Selalu bekerja dengan berkomunikasi, jangan berasumsi sendiri dan berpikir pasti ngertilah. Jangan mengawali suatu laporan dengan kata mungkin. Semuanya harus dipastikan dulu sebelum dilaporkan. Di mana komunikasi ini di PT Tema Indonesia ini sangat penting. Karena untuk menunjang kelancaran bekerja, kelancaran sasaran dari organisasi. Nah, pengertian dari organizational communication. Organizational communication adalah proses di mana seorang pemangku kepentingan organisasi mencoba untuk merangsang mengetahui pikiran pemangku kepentingan organisasi lawan melalui pesan verbal, non-verbal, atau termediasi secara sengaja. Nah, ada beberapa tipe organizational communication. Formal communication dan informal communication. Yang pertama yang akan diulas adalah tipe formal dan informal. Ya, untuk formal communication. Komunikasi mengikuti rantai komando resmi, merupakan bagian dari komunikasi yang diperlukan untuk arahan melakukan pekerjaan. Komunikasi formal dapat dari atasan ke bawahan, bahkan dari bawahan ke atasan, intra-administrasi, atau bahkan di eksternal. Nah, di mana komunikasi eksternal ini ke organisasi yaitu kelompok luar, seperti supplier, klien, serikat pekerja, lembaga pemerintah, dan kelompok masyarakat. Nah, komunikasi formal ini mungkin wajib, indikatif, dan jelas. Nah, wajib menyiapkan perintah atau perintah untuk diikuti, seperti instruksi, pengarahan. Jenis ini kebanyakan vertikal dan biasanya hanya satu arah, dari atas ke bawah. Nah, contohnya adalah atasan ke bawahan, berupa lembar instruksi kerja. Tadi adalah ke bagian eksternal, seperti ke customer, ataupun sebaliknya. Bisa berupa surat penawaran resmi, atau official quotation, dan begitupun sebaliknya, yaitu official push order. Pemberitahuan resmi melalui email kantor, pengumuman resmi di meeting perusahaan, department meeting, ini juga sering dilakukan. Surat panggilan interview kerja, ini juga sebuah informasi formal. Kemudian informal. Nah, berbeda dengan komunikasi formal. Nah, komunikasi ini tidak ditentukan oleh hierarki organisasi. Memungkinkan karyawan bisa memenuhi kebutuhan tentang informasi dalam mereka berinteraksi secara sosial. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan sebuah saluran komunikasi yang lebih cepat dan efektif. Namun harus tetap memperhatikan etika dan adat istiadat, kultur maupun budaya. Nah, bisa berupa lisan atau sekilas informasi, tidak disampaikan melalui jalur resmi seperti memo, pemberitahuan, atau papan pengumuman. Dan juga tidak perlu diedarkan dalam organisasi dan dapat diteruskan di luar lingkungan kerja dimanapun karyawan itu bertemu secara sosial. Contohnya bisa melalui media sosial grup, WA Group contohnya. Ini pun juga banyak sekali WA Group yang dibentuk guna untuk menunjang kecepatan informasi. Nah, lalu communication flow. Ini terdapat 4, yaitu upward, downward, lateral, diagonal. Downward, komunikasi mengalir dari manajer karyawan untuk memberikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi. Contohnya adalah konseling yang dilakukan oleh manajer kepada bawahannya. Kemudian meeting mingguan departemen dipimpin oleh manajer. Nah, lalu manajer memberikan instruksi, penjelasan, perintah, pengumuman, bahkan papan informasi untuk internal departemen berupa papan informasi yang berisi di performance departemen tersebut. Upward.
Nah, komunikasi yang mengalir dari karyawan hingga manajer agar mereka tetap mengetahui kebutuhan karyawan, tentunya kebutuhan informasi, dan bagaimana hal-hal dapat diperbaiki untuk menciptakan kepercayaan dan rasa hormat. Contohnya laporan staf ke supervisor, laporan supervisor ke manajer. Lalu bisa berupa saran-saran, pengaduan, kritikan, kotak saran. Nah, saran-saran pengaduan atau ide perbaikan ini biasa diterapkan, diwujudkan dalam sebuah lembar OWOY, one week one improvement, yang nanti akan disampaikan ke supervisor, lalu supervisor menyampaikannya ke manajer. Nah, kemudian lateral, komunikasi terjadi di antara karyawan pada level yang sama. Artinya contohnya adalah sama-sama teknisi, sama-sama operator melakukan serah terima pekerjaan, memberikan informasi seputar kondisi pekerjaan di shift sebelumnya pada pergantian shift. Diagonal communication, komunikasi yang melintasi area kerja atau lintas departemen. Contoh, staff maintenance melakukan telepon langsung ke technical support mesin maker mengenai trouble mesin di malam hari untuk mendapatkan sebuah arahan atau petunjuk troubleshooting mesin tersebut. Nah, contoh lagi adalah staf produksi dapat langsung pergi ke atasan, telepon, email, atau informasi ke supervisor di bagian maintenance. Lalu tipe communication network atau tipe jaringan komunikasi. Terdapat 3, yaitu chain network, jaringan rantai, wheel network, jaringan roda, all channel, jaringan semua saluran. Nah, untuk chain network, komunikasi mengalir menurut rantai komando formal, baik ke atas maupun ke bawah. Nah, dalam struktur rantai, orang yang berbeda di tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain. Nah, dalam struktur ini, saluran terbuka dibatasi. Hanya orang tertentu saja yang secara resmi bisa komunikasi dengan orang tertentu. Contoh, dalam new project, hanya bagian marketing yang bisa berkomunikasi dengan customer. Yang kedua, direktur langsung minta informasi kepada supervisor, yang dimana supervisor ini adalah seorang ketua serikat atau sebaliknya mengenai kasus tertentu, diskus tentang kebijakan-kebijakan tertentu. Yang kedua, wheel network, jaringan roda. Nah, komunikasi mengalir masuk dan keluar melalui pemimpin kelompok kepada orang lain dalam kelompok, di mana dalam tipe roda ini organisasi memiliki satu pemimpin yang jelas dan posisinya tersentral atau di pusat. Semua orang yang berkomunikasi dengan masing-masing orang dari sejumlah orang lain, dan satu orang tersebut adalah pemimpin yang merupakan satu-satu yang dapat mengirim atau menerima pesan dari semua anggotanya. Artinya semua informasi dari anggota disampaikan kepada satu orang ini untuk kemudian didistribusikan ke anggota yang lain. Nah, contohnya adalah core team new project di PT Tenma, dan menjadi satu orang sebagai project leader, di mana satu orang ini menjadi Windows sentral semua informasi, baik dari anggota core team tersebut maupun dari organisasi eksternal yang berkaitan. Nah, dan all channel network, jaringan semua saluran. Nah, komunikasi ini mengalir bebas di antara semua anggota tim, di mana semua anggota adalah sama dan semuanya memiliki kekuatan yang setara untuk mempengaruhi anggota lainnya. Nah, semua saluran terbuka dan setiap orang bisa berkomunikasi dengan setiap orang lainnya. Nah, contohnya adalah diskusi terbuka mingguan dilakukan setiap Jumat. Nah, ini melibatkan seluruh karyawan dari level operator sampai ke leader. Nah, di mana operator dapat menyampaikan usulan, saran perbaikan tanpa mereka dibatasi oleh hierarki organisasi. Nah, ini sangat efektif dilakukan sehingga dapat mengetahui apa sih keluhan dari karyawan bawah ini, seperti karyawan operator ini. Bahkan saran-saran dari mereka pun ditampung untuk dapat ditindaklanjuti dan dipertimbangkan. Apakah bisa diimplementasikan atau bisa nanti dilaporkan ke top manajemen untuk mendapatkan arahan dari top manajemen.
Nah, berikut adalah daftar pusaka yang saya ambil, yang terutama di tempat saya kerja sendiri sebagai contoh, yang sudah menerapkan organisasional komunikasi tersebut dan melihat bahwa komunikasi ini sangat penting untuk kemajuan sebuah organisasi. Dan juga ada sumber-sumber dari yang lain yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya seputar dalam tema organizational communication. Semoga presentasi ini bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Terima kasih.